Wah, compact sekali ya. iPad mini pakai Apple Pencil ya. Keren banget guys, bisa juga. So, di dalam box ini ada sebuah tablet yang ukurannya compact ya. Yang mana gue tuh bermimpi kalau specs yang ada di tablet ini tuh dipakai sama Apple buat iPad mini mereka. Dan buat kalian yang mungkin udah ngeliat atau ada di thumbnailnya, tablet ini adalah tablet dari Xiaomi. Ya, atau dikenal juga dengan Xiaomi Pad Mini. Tapi sebenarnya namanya juga bukan itu sih. Jadi, ya udah langsung aja kita unboxing bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng, kita tes bareng-bareng karena di depan gua juga udah ada controller buat main game. So, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, jadi langsung aja kita lihat tabletnya apa. Tetet. Yes, namanya adalah Redmi K Pad. Ya, kalau kalian bisa lihat di depan ya. Nah, ini dia boxnya. Jadi ini tuh kemarin gua beli waktu gua trip ke Shanghai ya, pas kemarin launching Vivo X300 Pro, dan ya dapat kesempatan kita melipir sebentar ke toko Xiaomi, ngeliat-ngeliat, dan di sana banyak banget ya produk-produk menarik dari Xiaomi, pastinya terutama yang HP ya. Waktu itu ada Xiaomi 17 Pro dan Pro Max yang akhirnya dibeli waktu itu sama Andika, DKID, sama Al ya. Oh sorry, bukan Alvin, Sound6 ya, yang di Twitter @Sound6. Gua sama Alessa, K2 Gadget, belinya tablet ini, si Redmi K Pad. Sebenarnya rilisnya sih udah agak lama ya, kalau nggak salah pertengahan tahun di China. Cuma gue baru berkesempatan ya iseng-iseng beli aja sekalian, karena kalau beli tablet kan kita nggak perlu bayar IMEI, karena kan dia nggak ada SIM cardnya. Kurang lebih kayak gitu. Kalau kita ngomongin seri K sendiri di Indonesia itu memang nggak ada ya seri Redmi K. Kenapa? Karena seri Redmi K itu kalau di China adalah seri performance. Ya, yang mana kalau di Indonesia itu bisa dibilang tuh kayak Poco lah. Bisa dibilang. Makanya Redmi itu kalau di Indonesia jadinya seri yang mid-range ke entry level. Poco itu seri mid-range performance sampai ke ada flagship juga sekarang, dan Xiaomi untuk yang kelas flagship. Nah, kalau di Cina ada yang kelas performance-nya itu namanya Redmi K. Nah, kalau nggak salah kemarin ada yang juga K100 ya, baru dirilis ya. Itu mungkin seri nanti, soon, buat Poco juga. Dan kita juga nanti bakal bahas, so stay tune. Nah, ini gua beli adalah ya varian 12GB, 256GB ya. Dia ada beberapa versi, cuma gue beli yang standar aja karena pengen coba-coba kan. Dan di sini udah Dolby Vision Atmos. Dan kalau kita cek di sini nggak ada specs-nya sih ya untuk detail-detail chipset segala macam, makanya kita langsung buka aja. Plastiknya dibuka. Nah, wih, tulisannya Redmi doang guys, nggak ada kartu sambutan. Dan biasa kan ada, kalau Xiaomi Indonesia kan ada spesifikasinya. Di sini tidak ada. Wah, compact sekali ya. Kecil ya, tablet yang bisa dibilang ya kayak gue bilang tadi di awal, ukurannya iPad mini. Wah, gede. Oke, di sini oh, ada charger. Oh, chargernya 67 watt ya, jadi turbo charge-nya Xiaomi. Walau memang sayangnya kepalanya masih kepala yang China ya, jadi mesti pakai adapter. Terus kita dapat kabel ya, as usual ya, kabelnya Xiaomi masih A ke C ya. Dan sisanya cuma manual gitu-gitu sih. Ya, nggak ada kertas garansi ya, karena ini bukan Indonesia punya, bukan resmi punya, dan gua harap sih moga-moga resminya soon ya. Karena kemarin kan Xiaomi baru aja tuh ngeluarin yang Redmi Pad 2 Pro gitu. Yang ini moga-moga coming soon. Terus udah ya? Udah guys. Tak ada apa-apa lagi, berarti nggak dapet case-nya. Ya, kemarin gue pikir kayak dapet case-nya. Oh, nggak ada, di dalam box-nya juga udah nggak ada. Oh iya ya, nggak dapet. Mungkin dia berpikir kita ada SIM ejector. Ya mending itu Apple. Kalau kalian mau take out aksesoris, ya take outnya SIM ejector gitu kan. Mungkin kita pasti ada ya, atau at least bisa gitu kan digantiin sama antingan mungkin, atau jarum mungkin gitu kan. Kalau charger di take out gitu kan kita mesti ribet gitu jadinya. Oke, langsung aja kita lihat ke dalam ya. Ini untuk bungkusnya. Jadi ada pull tabnya. Oh, dia sih nggak usah dirobek sih. Ini cuma kayak cover doang tuh, jadi kayak amplop gitu loh. Nah, dibuka. Look at that. So cantik juga ya, warna hitam. Ya, ada beberapa warna dia. Kalau nggak salah si Al kemarin beli yang warna ungu ya. Jadi kalau kalian pengen lihat bisa ke channel K2 Gadgets. Oke, pertama kita lihat dari frame kameranya nih, gue zoom in dikit ya. Gamma antena.
Ngapain pakai gamma antena? Ngeri dong, kayak Hulk ya. Ada kena gamma-gamanya kayak gitu ya. Mungkin biar antena sinyalnya lebih ini. Nggak tahu ya. Dan brandingan Redmi-nya juga ada di sini. Overall sih not bad. Dan kalau kita lihat ke bawah, di mana Redmi, karakteristik Redmi terasa tuh di sini guys. Tuh ya. Port USB-C-nya tuh mingsil. Mingsil bahasanya apa sih? Nggak centered gitu loh ya. Jadi dia mepet ke ujung. Karena memang biasanya kan bentuk PCB-nya si komputer sendiri kan biasa dia ngikutin gitu ya. Jadi nggak disenterin gitu. Biasa kalau disenterin tuh ada tambahan biaya ongkos gitu-gitu lagi lah istilahnya. Nah di sini ada speakernya satu ya. Kemudian kalau kita lihat di samping, nah ada lagi guys. Port USB Type-C-nya. Jadi ada 2 biji port USB-C-nya ya. Mungkin buat gaming gitu kan, jadi kita bisa ngecas dari bawah atau ngecas dari samping, atau ini dikonekin ke controller, which is yang kita ada. Yang ini dikonekin ke charger bisa juga gitu kan. Bagian kanan ada tombol volume ya. Dan di sini ada nih, ada lingkaran ini yang mana gua nanti coba ya. Mungkin ini bisa nempel buat stylus atau bukan. Nanti kita coba cek. Dan ya, itu aja. Nggak ada tray memang ya buat SIM card slotnya. Tapi at least yang kita bisa lihat ya, ininya dia stereo speaker ya, satu di bawah dan satu di atas di sebelah si tombol powernya. Berarti tidak ada fingerprint sensor juga. Yaudah kita coba aja lihat langsung ke dalam, kita hidupin sama-sama. 1, 2, tem. Oke, nah kayak gini. Redmi, tulisannya warna merah. Nah mungkin kalau untuk yang K series dia kayak gitu ya. Ada getar-getarnya juga. Kayak motor getarnya bagus deh, nyet-nyet gitu. Nah Xiaomi HyperOS. Jreng-jreng, langsung login. Oke, sekarang gue setup dulu, dan abis setup gue balik lagi. Oke, guys, sudah kelar untuk setup dari si Redmi K-Pad ini, dan harus gue bilang pertama, feeling pegangnya tuh enak banget karena kecil ya. Ini kayak ukuran size-nya pas banget di tangan, dan layarnya juga kayaknya lebih gede sedikit ya dibandingin sama iPad mini. Mungkin kita bisa compare nih. Nah, guys, jadi dia lebih lonjong sedikit, tapi lebarnya mungkin kurang lebih sama sih ya. Jadi kalau dipegang, bahkan dia sedikit lebih slim dibandingin sama si iPad mini gitu. Tuh ya, jadi kalau kalian lihat ya, tuh kayak dia tuh sedikit lebih, ya dikit banget, paling cuma berapa mili doang sih, nggak terlalu berasa. Dan ya, kita langsung aja bahas nih ya soal si Redmi K-Pad, karena gue udah coba testing dan gue coba install nih ya beberapa aplikasi. Yang pertama, dari segi ukuran layar, ini ukurannya 8,8 inci ya, panelnya IPS, dan refresh rate-nya 165 Hz ya. Baca 165 Hz, sedangkan iPad mini dikurangin 100. Jadi cuma 60 Hz. Makanya gue tuh kayak, kemarin gue sempat beli iPad mini dan sekarang gue cuma pakai ini buat di kantor, di studio buat syuting, karena gue nggak bisa pakai layar 60 Hz. Jadi gue berharap, makanya gue bilang di judulnya ya, nanti ke depan Apple atau ya iPad mini tuh bisa dapat spek at least kayak gini gitu loh. Layarnya tuh 165 Hz, atau at least 120 Hz promotion lah, karena kan promotion sendiri udah ada di iPhone yang regular, jadi hopefully next iPad ini bisa dapet. Kedua, untuk spesifikasi, dia itu pakai chipsetnya Dimensity 9400 Plus ya, MediaTek, yang mana nih chipset yang menurut gue reputasinya oke banget. Gue udah pakai ini kemarin di Vivo X200 Pro ya, itu chipset yang reliable banget, performance-nya bagus, stabil, kameranya juga kemarin buat syuting ya, terutama tuh performance-nya tuh bertahan gitu loh, nggak panas yang berlebihan ya kayak yang terjadi di seberang ya, gue nggak pasti bilang. Cuma intinya performance oke. Kita juga tadi udah tes untuk Antutu benchmark ya, 2,8 juta, woi hampir 3 juta, tapi ini memang versi 11 ya Antutunya ya. Kalau di versi 10 tuh kayaknya 2 jutaan kecil gitu. Jadi ini memang bisa dibilang kayak setara sama performance-nya si Apple A18 ya, yang ada di iPad mini 7 sekarang. Walaupun memang ya Apple sendiri di iOS itu beda cara kerja Antutu benchmarknya sama di Android. Cuma ya mungkin secara angka comparable. Nanti kita akan tes performance-nya di bagian gaming, karena next ini gue pengen ajak kalian testing bagian multimedianya, karena ini juga menurut gue menarik. Karena tadi layarnya ini ceper ya, dia itu juga bisa nonton landscape-nya jadi lebih lebar gitu. Tuh kalau kita putar video, ini kayaknya 16:9 sih harusnya ya. Nah jadi black bar-nya tuh lebih kecil dibandingin sama yang iPad mini kalau muter si video 16:9. Kelihatan kan lebih lebar dikit gitu kan, karena dia lebih lebar.
tapi nggak masalah soal rasio ininya. Oke, gimana speakernya dibandingin? Sekalian nih kita bandingin. Speakernya sih mirip-mirip, mungkin Apple iPad sedikit lebih oke, karena ini gue ngerasa mungkin kan berasa banget waktu tendangan bassnya gitu ya, tapi overall soundstage-nya nice, buat dengerin lagu oke, dan kalau kalian mau pakai buat nonton Netflix pun juga bisa, karena ini udah kita cek ya secara Widevine. Nah, ini Widevine-nya itu udah L1, jadi udah compatible Play Full HD ya. Dan rasanya sekarang udah nggak terlalu bakal jadi masalah lah. Gue juga tadi tes untuk storage tuh ya. Jadi untuk sequential read sama write-nya lumayan gede ya, 700-an dan 1,3 GB. Bahkan tadi gue sempat dapat 1,5 untuk awal-awalnya gitu. Jadi untuk segi memori UFS 4.0 udah aman banget. Dan chipset ini juga sebenarnya dipakai ya sama Xiaomi 14T Pro. Tapi ini juga menarik karena harga tabletnya juga sebenarnya lebih murah mungkin ya. Tapi kita lihat gitu. Next, kita ngomongin baterainya sendiri. Ini speknya 7500 mAh, dan setelah gue baca-baca tadi ya, kenapa dia ada 2 buah port USB, karena satu, dia bisa pass-through charging. Jadi kalau kalian pengen main game, ya kalian bisa langsung cas aja, dan dia akan menggunakan power dari chargernya dan nggak akan ngabisin baterainya. Jadi buat yang kelas gaming berat oke. Dan yang kedua juga dia bisa reverse charging. Jadi kalian bisa ngecas device lain sampai 18 watt. Dan itu menurut gue agak ngeri-ngeri sedap ya, karena baterainya sebenarnya nggak gede-gede banget, 7500, yang mana sekarang tuh di HP-HP flagshipnya Xiaomi itu kalau nggak salah juga 7500 ya, di Xiaomi 17 Pro Max gitu. Jadi ya buat sebuah tablet yang ukurannya lebih gede dari HP, mungkin sekarang kategorinya 7500 tuh agak ngepas gitu. Tapi lagi urusan chargingnya juga udah lumayan kencengnya, 67 watt. Dan kalau kita ngomongin bagian software sendiri, dia ada beberapa fitur menarik karena dia pakai HyperOS yang baru. Dia juga bisa dipakai sebagai layar extender buat laptop kalian hingga ke MacBook sekalipun nih. Dan memang kalau ngomongin fitur, ada beberapa juga yang nggak ada di sini. Salah satunya NFC itu nggak tersedia di Redmi K-Pad ini. Jadi kalau kalian mau pakai buat isi e-money gitu-gitu, nggak bisa. Dan kemudian beberapa yang nggak ada lagi kalau ngomongin dari segi hardware, tadi ya SIM tray atau micro SD slot itu nggak ada, 3,5 mm juga nggak ada. Nah, satu hal yang menarik yang gue nggak tahu dan gue baru tahu habis gue baca-baca adalah ini ternyata ini adalah port buat stylus magnetiknya, yang mana kelihatannya cukup gede ya sebenarnya ya, yang mana kayaknya familiar secara ukuran. Kita coba aja ya, mana tahu bisa kan iseng-iseng berhadiah. Guys, bisa pakai iPad mini pakai Apple Pencil ya. Keren banget guys, bisa juga. Walaupun ini kayaknya nggak kuat-kuat banget, tapi at least nempel sih gitu. Paling mesti dibeliin ini aja nih kayak semacam tempelannya biar aman. Katanya kameranya juga cukup bagus. Buset dah, ini Beautify-nya nyala kayaknya ya. Kulit gue jadi soft banget. Tapi oke loh ya. Nah, ini untuk foto kamera belakang, agak gelap mungkin ya posisinya ya, agak backlight jadi agak ngeblur sedikit. Tapi overall not bad lah. Kamera 13 megapiksel di belakang dan 8 megapiksel di depan, walaupun memang sayangnya posisinya tuh ada di bagian ini nih, di bagian vertikal bukan di horizontal. Jadi kalau buat meeting ya mesti posisi vertikal, tapi ya nggak apa-apa sih ya, emang bentuknya juga kan vertikal banget gitu loh. Nice banget sih, gue kangen banget sama form factor tablet kayak gini. Benar-benar berharap iPad mini bisa upgrade, bisa improve ya berikutnya ya. Oke, next kita akan coba tes gaming, dan ini kita bakal pakai controller ini ya. Jadi kalian ada beberapa alternatif menurut gue yang bisa dicoba. Pertama ini Gamester ada yang baru, kalau nggak salah ini kodenya K3, if I'm not mistaken, lupa tapi gue tulis aja ya. Dan satu lagi yang lebih premium, ada yang ini G8 Plus, ini on wireless pakai Bluetooth. Sebenarnya gue juga ada yang versi biasa ya. Nah, ini yang G8 biasa, yang mana tombolnya bisa diganti, bisa dicopot ya, sama kayak yang ini juga bisa. Ups. Jadi kita bisa ganti ukuran-ukuran analognya kalau kalian yang emang serius banget dengan gaming kalian ya. Kalian bisa pakai tablet Android itu sebagai emulator, bisa dipakai sebagai remote play juga ya, kayak PS Portal, dan ya masih banyak lagi lah fungsi-fungsinya. Dan Netflix gaming juga sekarang banyak yang bagus-bagus ya, kayak portingan dari game-game konsol. Dan kenapa gue rekomen ini? Karena gue baru inget ini USB portnya tuh di samping kiri ya, berarti ya ini ya. Yang mana kalau kita colok ke sini, port USB yang keduanya tuh ada di bagian atas. Jadi kayaknya akan susah untuk sambil dicas atau pass through charging. Jadi better kalian cari controllernya itu yang USB portnya ada di bagian kiri kayak si Gamester G8. Cuma Gamester G8 ini kayaknya nggak muat deh.
Iya, nggak muat guys. Jadi Gameser G8 nggak muat, tapi Gameser yang ini muat nih. Sekarang udah ada X5 Pro juga, yang dia versinya itu udah pakai Bluetooth. Nah tuh, kalau ini muat tuh guys. Wih, cakep sekali kan? Kalau ini nggak bisa. Paling kalau mau yang ini, yang bisa. Karena ini juga bisa gede nih untuk wirelessnya. Dan ini juga bisa wireless, bisa buat Nintendo Switch segala macam. Ya udah, langsung aja kita tes gamingnya. Oke, kita udah testing untuk gamenya ya. Ada 5 macam game yang akan kita coba, mulai dari game emulator konsol sampai ke game MOBA. Nah, yang pertama, kita cobain main PSP. Gamenya itu God of War Chain of Olympus. Kita coba settingnya di 8X ya. Dan buat gameplaynya ini masih aman banget, lancar, nggak ada frame drop sama sekali. Jadi kita coba pentokin ke 10X dan ternyata ini masih kuat banget. Udah di settingan mentok, nggak ada frame drop sama sekali. Jadi buat game PSP masih aman banget untuk semua gamenya. Nah, game kedua, ini kita tes game God Hand. Anak-anak rental PS pasti pada tahu game ini hits banget dulu ya. Dan langsung aja sebelum mulai gamenya kita setting ke 4X ya. Dan buat settingan 4X sendiri gameplaynya masih aman banget. Jadi kita coba naikin double ke 8X. Yang mana 8X ini sekitar 5K. Dan ternyata gameplaynya mulai patah-patah nih. Jadi kita turunin ke 7X atau setara 4K. Nah, ini sweet spot yang nyaman ya. Bisa dapetin FPS-nya di 50-an. Nggak ada frame drop, jadi oke banget. Nah, ngomongin 4K sendiri, satu hal yang menarik adalah port USB-C-nya udah compatible display out, sekaligus bisa juga jadi pass-through charging. Jadi kalau monitor kalian support USB-C dan bisa charging, ini bakalan cocok, jadi kalian bisa langsung main di layar gede. Mantep banget. Lanjut, kita cobain game dari konsol merah. Di sensor namanya ya. Ya, udah pada tahu lah ya. Yang pertama kita langsung aja nyobain ini ya, game bapak-bapak main mobil balap nih ya, angka 8 gitu. Dan di sini kalian bisa lihat ya, gamenya nggak bisa dibuka sama sekali, force close terus. Mungkin karena memang belum support kemungkinan sama si chipset MediaTek Dimensity 9400-nya ya. Nah, gue juga coba game kedua, dan mana ini si Cuphead namanya, dan di sini bisa. Ya dimainin dengan mulus, nggak ada patah-patah sama sekali, walaupun ada sedikit artefak-artefak grafis, tapi nggak mengganggu dari gamenya. Nah, lanjut kita cobain game berikutnya. Nah, mulai kita masuk ke game mobile, tapi kita menarik masuk ke game Netflix aja, yang mana sekarang udah banyak portingan dari game konsol ya. Ada Dead Cell di sini yang biasanya gue mainin di PC, dan di Dead Cell ini gamenya tuh bisa dibilang ringan sih, memang ya bukan game kelas berat, jadi gameplaynya mulus, nggak ada frame drop sama sekali di sini. Jadi kita langsung aja tes ke game mobile selanjutnya yang lumayan berat, yaitu Wuthering Waves, yang mana ini kita setting aja langsung grafiknya ke ultra. Di grafis high 60 fps, jadi kita langsung aja cek nih ya di bagian gameplay versus yang battle sengit yang banyak efek-efeknya, FPS-nya tetap stabil di 60 fps, nggak ada frame drop. Jadi aman banget buat mainin Wuthering Waves sendiri. Kita tes 10 menit, lumayan nih, baterainya sekitar 6%. Nah, satu lagi yang ngetren di emulator game itu sekarang lagi ada namanya Game Hub. Mungkin kalau kalian familiarnya sama semacam Winlator, tapi ini buatan dari Gameser. Yes, yang bikin gamepad yang kita pakai di Best-in-Tech. Nah, buat Game Hub sendiri, game yang gue cobain adalah Batman Arkham Asylum yang dari Steam. Jadi kalian perlu login account Steam kalian dan download data gamenya sesuai dengan size gamenya juga. Jadi pastiin storage-nya cukup, karena dia nggak bisa pakai storage eksternal. Dan sayangnya ternyata ini belum compatible sama si chip Dimensity 9400. Dia ada notif kayak gini. Dan kita juga sempat cobain game-game lainnya yang kayaknya memang ini masih belum optimize dengan chipset Dimensity MediaTek. Jadi kesimpulannya kurang rekomen nih kalau kalian beli tablet ini buat main Game Hub. Nah, ngomongin baterai sendiri, gue juga tes untuk charging. Menurut gue ini udah tergolong cepet banget ya buat sebuah tablet mungil dengan baterai yang cukup gede. Charging 5-50% cuma 27 menit aja. Dan buat sampai 100% cuma butuh waktu 1 jam. Jadi memang Xiaomi nggak pelit ya kalau urusan charging ya. Dapat charger 67 wattnya udah dapet. Itu juga bisa ngasih ngecas yang kencang. Oke guys, jadi itu aja dulu buat unboxing, first impression, testing dari si Redmi K-Pad ini. Seru banget memang punya tablet yang kecil, dan gue tahu banyak dari kalian juga yang demen banget ya sama form factor ini. Dari zaman gue awal nge-konten tuh, tiap kali ketemu tablet yang compact tuh rasanya pasti seru banget buat kita bahas bareng-bareng. Jadi gue harap ya video ini seru buat kalian juga, dan kalau iya boleh bantu dengan klik tombol jempol ke atas. Dan ngomongin harga sekarang ya. Untuk kemarin gue beli di China, ya gue beli di sana tuh harganya sekitar 7 juta aja. Dimana di Indonesia kalau kita cek di pasaran itu harganya memang lumayan mahal ya, sekitar 9 juta. Karena mungkin ongkos, pajak, dan lain-lainnya, jadi harganya ya lebih mahal. Jadi kalau kalian mungkin ada yang travel ke luar negeri, boleh dicekin ya si Redmi K-Pad ini. Tapi ya gue berharap semoga soon dirilis di Indonesia.
ya. Jadi ayo boleh komen @Xiaomi Indonesia rilis dong tablet ini gitu. Oke, itu aja guys, thank you semua again yang udah nonton. Nama gue Malvin, jangan lupa subscribe ke Basic YouTube channel. Ini notification-nya biar kalian ketinggalan konten tentang tech and gadget yang paling the best yang ada di Indonesia. Itu aja, I'll see you guys on the next video. Ciao. Duh, jual nggak ya? Sayang nih.